Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di saluran informasi kepegawaian, tempat membahas berbagai aturan-aturan ya kepegawaian PNS maupun P3K seperti kenaikan pangkat, mutasi, pindah instansi, cuti, hukuman disiplin ya, promosi, pencantuman gelar dan urusan kepegawaian lainnya lah ya. Sebenarnya saya hari ini pengen tuh membahas tentang manajemen talenta ya, karena udah banyak yang sibuk bertanya-tanya tentang aku berada di kotak berapa gitu ya. Tapi hari ini kita bahas dulu yang udah ada bahannya di sini ya. Nah, hari ini saya mau membahas ya bagaimana caranya memperpanjang masa berlaku tanda tangan elektronik. Seperti di konten sebelumnya, saya sudah pernah membuat video tentang cara aktivasi dan cara membubuhkan tanda tangan elektronik. Nah, di video itu lumayan banyak ya yang nonton. Saya juga dapat AdSense-nya lumayan gitu ya, menandakan bahwa banyak juga ASN yang telah melakukan aktivasi tanda tangan elektronik. Oke, sekarang sudah sekitar 2 tahun ya dari video itu, karena masa berlaku tanda tangan elektronik itu kan 2 tahun ya. Maka harusnya yang udah mengikuti video tersebut dan mengaktifasi tanda tangan elektroniknya sudah nonaktif sekarang sertifikatnya. Nah, buat kamu yang mau perpanjang tanda tangan elektroniknya ya, tonton terus video ini. Jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar kepegawaian. Nah, jadi sebenarnya di Desember 2025 saya sudah mencoba untuk melakukan perpanjangan tanda tangan elektronik saya. Saya masuk ke portal BSRE ya. Lalu saya masuk ke pengaturan. Di situ status nomor HP saya belum terverifikasi dan nama jabatan saya belum diupdate. Jadi saya coba dahulu untuk update profil dan nomor HP saya. Permohonan update data berhasil. Permohonan akan segera diproses oleh verifikator. Nah, di sini saya menunggu ya. Tapi kalau kamu tidak mau update, ya saya rasa bisa dilanjutkan aja ya ke pengajuan perpanjangan di menu sertifikat saya. Lalu pilih e-sign. Kalau kamu belum verifikasi nomor HP, maka akan diminta terlebih dahulu verifikasi nomor HP. Masukkan nomor HP, lalu tekan OTP yang dikirimkan melalui WA ke nomor HP kamu. Di sini saya sudah berhasil ya melakukan verifikasi nomor HP dan ada pesan permohonan isu sertifikat e-sign berhasil. Silakan cek email handphone Anda. Tapi masalahnya di Desember 2025 itu tidak ada pesan yang masuk ke alamat email ataupun nomor HP saya. Nah, jadi saya tunda dulu. Lanjut di Januari 2026 saya coba lagi. Usulkan e-sign, submit, berhasil, lalu masuk pesan WA yang menginformasikan link untuk mengaktifkan passphrase. Passphrase ini apa? Passphrase ini sejenis password yang akan kita gunakan ketika kita akan melakukan tanda tangan elektronik. Pastikan pesan yang masuk tersebut dari Badan Siber dan Sandi Negara yang terverifikasi ya. Hati-hati dengan penipuan karena ini kan berhubungan dengan tanda tangan ya. Tekan linknya, maka kita akan dialihkan ke halaman berikut. Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, harap verifikasi terlebih dahulu data diri Anda untuk memastikan data yang terdaftar sudah benar sebelum melanjutkan. Jika ternyata ditemukan data yang tidak sesuai, maka silakan lakukan perubahan melalui menu update akun pada aplikasi manajemen sertifikat elektronik. Nah, di sini saya coba lihat ya data saya, tapi ternyata belum update. Padahal bulan Desember 2025 kemarin kan udah saya usulkan untuk update ya. Tapi ya sudahlah ya, saya lanjutkan aja. Tekan tombol next. Masuk ke halaman pengecekan foto diri. Di sini kita harus menyiapkan webcam. Lalu tekan tombol ambil foto. Di sini saya harus izinkan dahulu penggunaan webcam pada browser saya. Tekan ambil foto. Tekan simpan. Nah, di sini masalah kedua terjadi.
Oke, setelah berfoto dan tekan tombol next, keluar pesan foto tidak terverifikasi. Foto diri Anda tidak sesuai dengan data kependudukan Anda. Udah saya coba berulang-ulang tetap gagal ya. Ya udahlah. Nah, jadi saya buat video kegagalan saya ini ya supaya tahu kemungkinan gagal ya seperti ini. Kalau ini terjadi mending skip dulu hari ini ya. Besok-besok dicoba kembali gitu. Lanjut sampai dengan April 2026 saya tiba-tiba mendapatkan email yang menginformasikan bahwa update data saya berhasil. Nah, kok baru sekarang ya? Padahal kan saya update-nya di bulan Desember 2025. Nah, mungkin saat itu websitenya sedang dilakukan pengembangan mungkin ya, sehingga ada kesalahan teknis yang terjadi. Oke, nah sekarang websitenya udah bagus, maka saya buat konten ini ya. Kita ulangi lagi ya tahapnya dari awal. Cara perpanjang TTE kamu sebagai berikut. Pertama-tama login dahulu ke alamat email BSRE. Setelah login, pilih menu sertifikat saya, pilih permohonan baru, pesan akan dikirimkan melalui alamat email yang terdaftar. Nah, kemarin linknya kan dikirimkan ke alamat WA ya, tapi sekarang dikirimkan ke alamat email. Lanjut, tekan tombol buat passphrase. Kita akan dialihkan ke halaman website BSRE. Dan halaman tidak ditemukan. Apalah ini ya? Oke, kita ulangi dengan cara lain ya. Masuk ke alamat email, copy link dan pastekan di browser. Oke, bisa ya. Lihat data profil. Nah, udah sesuai ya. Lalu tekan tombol next. Masuk ke pengecekan foto diri. Tekan ambil foto. Nah, di sini ada ketentuannya. Kita skip aja ya karena udah nggak sabar. Aktifkan kamera. Izinkan penggunaan kamera. Bersedia? Siap. Cekrek. Oke. Tekan tombol simpan. Tekan tombol next. Oke, harap-harap cemas dan berhasil. Oke. Nah, satu kali aja ya, langsung berhasil. Mantap. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode passphrase yang kita inginkan. Passphrase harus terdiri dari satu huruf besar, satu huruf kecil, karakter khusus, bisa garis bawah, bisa bintang, dan lain-lain ya. Dan satu angka. Masukkan sekali lagi di bawah untuk konfirmasi. Tekan persetujuan perjanjian pemilik sertifikat elektronik. Tekan tombol submit. Berhasil, passphrase Anda berhasil dibuat. Oke. Kita udah bisa lagi menggunakan tanda tangan elektronik ya. Kalau mau cek status permohonan, bisa masuk ke akun BSRE kita. Di menu sertifikat saya, di sini terlihat riwayat status permohonannya sudah berhasil. Cek daftar sertifikat elektronik, valid sampai dengan 2028 ya, atau 2 tahun dari tanggal sekarang. Nah, di My ASN juga bisa kita cek ya, masuk ke layanan ASN, lalu pilih sertifikat elektronik BSRE. Nah, statusnya juga sudah aktif ya, sampai dengan 2028. Oke, selanjutnya apa? Nah, udah beres ya. Selanjutnya kalau mau tanda tangan bisa menggunakan aplikasi BeSign yang disediakan langsung oleh BSRE. Atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pemerintahan yang sudah mendukung untuk penggunaan TTE. Misalnya CASN ya, iMode gitu, atau Srikandi ya, biasanya untuk pejabat-pejabat ya. Cara menggunakan tanda tangan elektronik ya dengan aplikasi BeSign sebelumnya juga udah pernah saya buat videonya, silahkan tonton videonya. Lumayan banyak juga yang udah nonton ya, udah menghasilkan juga. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di like dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.